Terima kasih atas dukungannya kepada Dia Tombok Channel. Jangan lupa nonton. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Salam cinta. Halo sedulur DTC, kembali lagi di Dia Tombok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Iya Mas. Kita mau bahas apa lagi ini? Tadi kita diskusi kesimpulannya apa sih? Iya, tadi aku pulang kerja setengah 7, terus aku ngelatih anak-anak jam 7 sampai setengah 10, gitu Mas. Terus habis itu kita sempat berdebat, bukan berdebat sih apa ya, berdiskusi tentang kita mau menyampaikan apa ini tentang perjalanan cinta kita ke sedulur DTC semua gitu. Ya, nggak selalu kita itu seiring sejalan. Justru lebih asik kalau kita itu suka berantem. Berantem itu bukan berantem fisik loh ya, itu beradu argumen. Ya. Beradu argumen ya. Betul. Aku pengennya gini, masalah pengennya gitu. Terus kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, sama-sama egois, gak akan ketemu gitu. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang disuka dari Mas Alex, tertarik sama aku gitu. Kalau kemarin kan aku udah bilang aku tertarik sama Mas Alex itu pertama kali karena orangnya aneh. Kan kayak di iklan itu yang teh itu loh Mas ya toh, apa dibicarakan dulu sambil ngeteh ini, tapi ini kita nggak ada teh Mas. Lagi pula aku kan nggak suka sama teh, aku lebih suka kopi. Aku nggak suka kopi. Kopi kir gitu Mas. Jadi kemarin itu kan aku sudah bilang gitu, aku sudah bilang nek aku tertarik sama jenengan itu pertama kali itu ngelihat jenengan itu kan kayak, ya bukan kayak sih, jenengan emang orang aneh gitu loh. Pakainya sukanya hitam-hitam, terus kemana-mana itu bawa tape. Itu kan, ini kok aneh gitu loh lah. Dari aneh itu kan terus jadi penasaran kan. Oh gitu. Malang nian nasibku. Jadi kesan pertamanya itu aku orang aneh. Iya emang, sampai sekarang iya. Soalnya beda sama orang-orang yang lain gitu loh. Ya setiap orang kan beda tuh. Setiap individu itu kan unik. Mas lah, terus jenengan itu tertarik sama aku itu karena apa? Wah ini nanti aku ceritakan bahwa kamu itu sebenarnya juga aneh. Kok bisa? Aku ndak ya, kalem aku orangnya. Itu tahun berapa itu yang waktu itu ada pertandingan karate di Pati itu? Waktu itu kamu masih punya pacar. Itu tahun berapaan itu ya? Tahun 2000 berapa ya? 2002-an mungkin. Masa? Lupa aku, sekitar tahun 2000-an. 2003-an lah, wong 2004 itu kita sudah bersama-sama ngantar Garuda toh ke Jakarta itu, Bandung ke ya? Bandung. Ke Jurnas. 2003 itu aku melihat sesosok cewek. Waktu itu dia mau bertanding atau apa ya, sebelum bertanding itu dia asik aja pacaran. Terus begitu tahu ini kan giliranku yang ngomong. Nah begitu tahu pertandingannya itu di kelasnya segera dimulai, dia bukan ke toilet, gantinya dia malah masuk ke mobil, terus mobilnya tuh goyang keluar
keluar sudah ganti kostum dia. Aku berpikir aku ini orang lapangan, tapi ini keputusannya cepat meskipun tidak tepat gitu loh. Ada toilet, kenapa dia masuk ke mobil? Tapi yang jelas kesanku itu, wah ini anak tidak mainstream ini. Gitu, tidak mainstream berarti aneh. Berarti gitu. Sama anehnya. Oh iya, sama anehnya. Tapi kakiku kelihatan enggak? Kelihatan kakimu itu. Tuing gitu. Kakinya tok yang kelihatan. Iya Lur, jadi aku tuh dulu orangnya apa ya, tomboy gitu ya Mas ya. Banget. Tomboy gak tahu inilah bedak, parfum gitu, ndak tahu, udah hitam dekil ya Mas ya. Enggak. Alah. Enggak, bener. Kalau hitamnya sih menurutku enggak biasa, nek dekilnya ya gitu. Artinya apa ya, enggak begitu riweh dengan penampilan gitu loh, ala kadarnya gitu. Sampai sekarang enggak lah. Orang kamu itu sibuk ngerawat mukamu. Kadang-kadang aku itu pernah dirawat beberapa hari. Ini kulitku, ini kulit muka ini karena nggak biasa seperti itu malah rasanya jerawatnya keluar, terus ini muka ini kayak panas gitu loh. Akhirnya aku hentikan itu. Tapi bagus loh. Bagus apa? Itu Mbak Gebi Turin tuh bilang Pak Alek kok kelihatan cerah, diapain itu sama... kan karena hatinya bukan karena perawatannya itu menyiksa. Yakin aku nggak mau lagi. Udahlah. Itu mungkin nggak cocok Mas produknya, nanti coba produk yang lain. Aku nggak mau jadi korban eksperimen, pokoknya nggak usah dirawat. Aku cukup dirawat dengan cinta gitu. Terus gimana? Begitu tahu wah ini cewek kok nggak apa anti mainstream gitu. Kepo. Terus gini, itu waktu itu kan kamu kan belum tak minta jadi ini toh sparring partnernya Garuda, belum tak suruh jadi pelatih privatnya. Nah waktu itu kan ada orang lain toh, ada beberapa pelatih lain yang sering tak suruh mendampingi latihannya Garuda toh. Nah mereka ini kan juga seniormu di karate. Nah aku bikin sayembara. Sayembara apa? Siapa yang bisa ngenalin aku sama dia, itu tak kasih 1 juta. Ih murah banget 1 juta. 1 juta waktu itu sudah cukup banyak. Yo nek jane yo jangan 1 juta, mosok wanine gur 1 juta. Itu karena nggak berani, nggak bisa, nggak ada yang ini. Masa nggak ada yang bisa? Nggak berani, ada. Bilangnya piye? Riko sama bapakmu, karena bapakmu kan simpenya mereka. Simpai itu senior. Jadi kalau di karate itu ada yang namanya hierarki senioritas. Jadi kalau kalah tua gitu nggak enak gitu. Nah, kemudian ada yang takut. Karena apa? Aduh Mas, aku ojo mbok kongkon ngenalke, karena kalau latihan aja sering dia itu kena pukulanmu. Jadi kalau kamu itu diajak santai, kalau fight santai gitu, itu tetap aja kamu keras gitu. Aku tuh kalem yo. Ini orangnya bilang begitu, itu fakta. Nah akhirnya nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani. Pusing juga aku mau kenal sama cewek aneh ini aja kok bingung gitu loh caranya gimana gitu. Mas, dari ngelihat aku ganti di mobil, ya toh. Terus kan jenengan kan penasaran, pengen kenal sama aku, sampai disayembarakan. Sing iso ngenalke yang bisa ngenalke itu dapat 1 juta. Ternyata nggak ada yang bisa. Lah itu yang bikin jenengan itu lebih penasaran terus pengen kenal dekat sama aku tuh apanya gitu loh.
mungkin intuisi ya. Jadi gini, yang aku percaya mungkin karena aku sendiri begitu, terus banyak kasus yang seperti itu, termasuk Garuda ya. Garuda itu sebelum aku putuskan memberi latihan bela diri itu kan suka berkelahi. Jadi nakalnya bukan main, suka berkelahi. Dalam sehari itu bisa berkelahi sampai 6 kali. Nah, pernah juga waktu itu kan kita aku masih muslim ya. Kalau si Garuda mah sampai sekarang kan juga masih Islam. Kenapa pada akhirnya Garuda ini saya larang sholat di masjid? Karena kalau habis sholat itu pasti berkelahi, dan tema berkelahinya itu bagi aku nggak masuk akal gitu. Misalnya gini, kan tak tanya kamu kenapa berkelahi? Karena aku melihat ada anak kecil itu dinakalin sama anak yang lebih besar. Terus spontan aku ngomong, ya jangan sama dia, sama aku kalau berani. Padahal dia itu juga kecil. Nah itu terus tiap hari sampai aku nggak enak sama tetangga itu, tau ya sudah kamu sholatnya di rumah aja kan gitu. Nah kemudian yang ini yang dramatis juga, pernah itu rumah itu didatangi orang di luar, pada nantang Garuda. Woi Garuda, sini keluar. Itu enggak orang satu, orang 10. Jadi Garuda ngintip gitu. Nah, bingung dia antara mau keluar atau enggak. Kalau keluar dia dikeroyok 10. Ya, tidak keluar dia malu karena ditantang dari luar. Nah terus aku datangi kan, orangnya kelihatan duduk tiduran bangun, sementara yang di luar itu sudah teriak-teriak, Garuda sini keluar, ayo berkelahi, kan gitu. Aku tanya, gimana, kamu perlu aku selesaikan? Maksudnya gimana Pak? Ya aku keluar, terus aku bilang nggak usah berkelahi dan sebagainya. Garudanya jawab, nggak usah, biarlah ini tak urusi sendiri. Lah maksudnya gimana? Apa kamu mau keluar? Ya enggak lah, kalau aku keluar pasti bonyok lah, dipukulin orang 10 gitu. Jadi dia nggak mau aku turun tangan, tapi juga penyelesaiannya dia putuskan untuk tidak keluar. Nah cara berpikir semacam ini kan cara yang tidak mainstream. Jadi ada anak yang dia nggak kenal didolimi, anak yang lebih besar dia langsung turun tangan. Ini kan untuk ukuran waktu itu kan umurnya masih kecil dia, masih sekitar 6 tahun 7 tahun itu masih suka begitu toh. Nah kemudian tak ajak latihan karate. Nah ini ternyata dia bisa berprestasi. Nah aku lihat banyak orang-orang dengan cara berpikir yang berbeda itu justru berhasil, terutama di bela diri gitu loh. Nah termasuk itu juga. Jadi kelanjutan dari aku melihat kamu berganti kostum dengan cara yang ajaib menurutku waktu itu, tapi waktu bertanding kamu sama sekali nggak ajaib, kan langsung kalah dengan jadi banyak pelanggaran, terus teknik itu nggak keluar. Jadi kayak kamu itu belum pernah belajar karate, itu kan tidak sinkron gitu loh. Menurutku harusnya kamu bisa mendobrak, karena kamu bisa mendobrak anggapan masyarakat bahwa cewek ganti kostum semacam itu adalah tidak sopan kan begitu. Kamu kan secara tidak sadar kan bisa melawan itu, tapi kamu gagal melawan dirimu sendiri gitu. Itu pasti kan ada sebabnya kenapa kamu sampai nggak bisa main. Dan rata-rata kalau kamu nggak bisa main dengan bagus kan karena cinta gitu toh. Ayo ngaku toh, ngaku nggak? Iya. Nah gitu. Jadi kamu berhasil mendobrak orang lain, tidak berhasil mengalahkan diri sendiri. Itu yang membuat aku tertarik gitu.
maksudnya kok bisa tertarik itu terus meh diapain gitu loh? Ya misalnya dibantu lah, gitu. dibantu. Makanya itu kalau ini membantu, aku kan nggak bisa menyayembarakan itu terlalu mahal. Wong niatnya bantu masih ditambah keluar uang misalnya 10 juta. Lah ngapain? Kan Ya, itu. gini. Kan mending 10 jutanya tak kasihkan kamu, sudah sana kamu latihan yang bener. Kan begitu. Itu salahnya yang disuruh ngenalin itu nggak ngomong sama aku. Nek ngomong sama aku ini disayembarain 1 juta, ya udah nanti kita 50-50, aku mau deh kenalan gitu. Oh, gitu. Nah, nek enggak nanti tak ajak kerja sama gini, jangan 1 juta, minta aja misalnya 2 juta, nanti kamu 1 juta, aku 1 juta. Gitu. Sayangnya orangnya ngomong juga nggak mau ngomong sama Keburu aku. takut ya, yang satu takut sama bapakmu, yang satu takut sama pukulanmu, itu loh. Dan jenengan takut gak sama pukulanku? Kalau takut aku nggak mendekat. Oh, berarti habis itu ini ada kiriman bunga 1 becak itu karena gagal menyayembarakan terus mau dideketi sendiri. Ya akhirnya aku turun tangan sendiri. Jadi gitu lor, kita juga udah pernah singgung ya Mas ya di konten yang udah lama itu. Jadi Mas Alek tuh pernah ngirim bunga itu 1 becak sama tukang kembangnya sekalian, terus ditatain gitu di rumahku sana. Ya orang tua aku ya bingung juga, ini kok tiba-tiba ada apa orang nganterin bunga 1 becak terus sama ada orangnya yang nyusunin sekalian gitu loh. Itu habis berapa beli itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Diborong semua. Jadi pagi-pagi dia kan langganan saya, Pak Wiryo apa siapa itu namanya, orang Tawangmangu itu. Nah suatu pagi dia datang, terus dia cerita, Mas, itu tukoni toh Mas, kena gak ditukoni, anu intinya dia sedang susah, dia butuh uang gitu. Dia butuh Minta uang. tolong dibeli. Minta tolong dibeli gitu. Terus sudah tak pilih beberapa, tak pilih beberapa, terus tak pikir-pikir, ini sebenarnya uangnya untuk apa toh? Terus aku tanya, Jane mau apa toh? Kok ini kok kayak orang butuh uang banget. Nah dia bilang mau bayar anaknya sekolah. Jadi anaknya itu biaya sekolahnya itu belum dibayar. Nah terus aku tanya, lah memang butuhnya berapa gitu. Dia menyebut, wah ya lumayan. Dan nek kembang ini tak beli semua berapa gitu. Ya segitulah, tambah sedikit gitu. Ya sudah, tak kasihkan uangnya terus, tapi anu ya anterin ke rumahnya orangnya, terus ditatake sekalian gitu, terus kita sewa becak. Parah. Jadi itu sambil menolong Pak Wiryo itu ya. Sambil melobi kamu. Kok tahu nek aku sama mami itu suka bunga? Nah kan waktu main ke rumah kadang-kadang sama mamimu itu kan kelihatan sekali, ini bunga apa, ini apa. Kan waktu itu aku sedang bikin taman anggrek toh. Nah. Aku pernah tahu pas ulang tahun tuh jenengan kado itu toh bunga anggrek toh. Aku lupa. Pokoknya kalau bunga anggrek gitu, warnanya tuh hijau Mas, aku masih ingat itu. Nah itu kan waktu itu kan aku suka ini, sedang bikin taman yang isinya bunga anggrek semua lah. Penyedianya itu kan Pak Wiryo ini gitu. Nah suatu ketika dia datang, tapi bunganya nggak cuma anggreknya sudah tak ambil, itu kayaknya kok masih kayak orang bingung gitu loh. Ya sudah, ternyata dia butuh untuk biaya sekolah. Terus terlintas pikiranku, wah ini sih dia ini kayaknya suka bunga, mamanya juga suka karena sering tanya-tanya. Kan juga pernah tak kasih bunga, kayaknya seneng. Wah ini tak kasih sabecak aja. Dan biye berhasil.
Lah menurutmu berhasil gak? Nyebeli. Nyebeli apa seneng? Yang kamu pikirkan waktu itu gimana? Ya, ini apa-apaan sih? Terus kan aku emang kan seneng gitu loh, seneng kembang gitu kan. Nah terus ada kembang banyak. Terus yang ngasih itu jenengan kan mesti kan otomatis kan ada perasaan ini orang kok baik banget ya. Ini so sweet banget ya ngasih bunga gitu. Tapi kamu tahu nggak? Apa? Di antara sebecak bunga itu, itu nggak ada yang lebih indah daripada kamu. Cie. Ya itu sedulur DTC sekelumit kisah perjalanan cinta kita ya Mas ya. Ya begitulah, aneh. kita suka karena kita sama-sama aneh. Ya semoga menginspirasi sedulur semua. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Temblok Channel. Salam cinta.